Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Setiawan dengan NIM A11 2022 14681. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi ticketing app yang ada untuk menyelesaikan penugasan di matkul bimbingan karir. Saya akan mendemokan aplikasi ticketing app dari modul 1 sampai 11 terlebih dahulu. Berikut adalah demo yang saya buat aplikasi tersebut. Pertama kita berhasil running di HP Artisan Surf. Terus masuk ke landing page-nya Laravel, lalu untuk masuk ke admin kita login menggunakan username admin yang sudah disetting saat pengujian dan email admin@gmail.com dan passwordnya password. Nah, ini udah berhasil login, jadi langsung ke landing page dashboard admin. Ini untuk total sementara masih ada total eventnya 4, kategorinya 4, dan total transaksinya 4. Informasi yang ada di manajemen kategori dan manajemen event. Ini masuk ke manajemen kategori. Ini untuk manajemen kategori udah ada begini, totalnya ada 4. Kita langsung cek fungsinya aja apakah bisa berjalan dengan lancar. Untuk konser seminar kita edit yang turnamen aja, jadi kompetisi ya guys. Nah, ini fiturnya udah berjalan dengan lancar dan keluar pop up notifikasi bahwa nama kategorinya berhasil diedit. Lalu yang kedua kita hapus, maka fitur hapus berjalan dengan baik. Kita pencet muncul notif untuk make sure kita mau menghapus ini atau tidak. Terus berhasil terhapus ya. Ada tambahkan kategori yang lainnya, misal kategori berhasil ditambahkan. Berarti di fitur yang ada di dalam manajemen kategori sudah berhasil semua ya. Jadi edit udah, hapus sudah, tambah kategori. Kita lanjut ke fitur manajemen event. Total eventnya ada 4, sama dengan di sini. Kategori juga 4 tadi ya. Event kita coba cek detail buat kita coba tambah tiket ya. Tiket premium harga 200.000, tambah tiket berhasil ditambahkan. Edit, terus edit jadi 19. Tiket berhasil, hapus, terus sudah berhasil ya guys. Itu ditambahkan detail, dan masih dengan baik. Lalu kita coba edit di deskripsinya dan KPR dan transfer sebenarnya kita ganti surat simpan eventnya event berhasil berbagi detailnya ya. Jadi
ada back ya, jadi kita coba hapus festival makanan internasional, kita hapus. Dan event berhasil dihapus. Ini membuktikan bahwa fungsi pada manajemen event, fitur-fiturnya sudah berhasil. Oke, kita lupa ya mengenai event, kita coba event 26 besar. Dari konsep kemudian kita simpan event, tambah lagi sembarang. Nih, udah bertambah jadi 5. Kita coba cek di dashboardnya ya. Nah, udah berhasil jadi 5, 4. Harusnya juga cuma histori pembelian. Histori pembelian ada detail. Oh iya, tadi ya, edit udah, hapus udah, detail udah, tambah itu udah. Sekarang kita berarti ini masuk ke user ya, dari segi user untuk beli ada user ya. Oh iya, sorry, tadi yang aku user kita masuknya di sini. Usernya beda ya, kalau kita coba akses dari sini admin, atau masuk ke admin atau menolak, langsung logout juga. Nah, jadi yang bisa terus admin itu ya cuma yang role-nya admin, akun admin. Jadi kalau akun user nyoba akses di add admin sini apa, ini saya ganti admin tuh tadi nggak bisa ya, dia otomatis ke logout sendiri dan fiturnya berhasil berjalan, cuma admin yang bisa masuk ke page admin. Dan berjalan semua, kita lanjut ke nyoba ininya kan nggak bisa, jadi admin sendiri research sendiri guys, dia ada role nya. Kita lanjut ke presentasi dari alur logika MVC yang saya pakai dari ticketing apps ini. Yang pertama itu apa itu MVC? MVC itu adalah pola arsitektur yang membagi aplikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini ada model. Model itu berinteraksi dengan database, mengirim data ke controller. Controller itu yang penting ini. Ini menggabungkan logika yang menggabungkan model dan view. Dan dari controller update sini ke view, jadi tampilan yang dilihat user kayak tampilan
dari ini nih. Ini masuknya di view, adalah yang dilihat pengguna. Next ya. Selanjutnya ada root menerima request. Skenario user membeli tiket. Ketika user mengakses admin slash tiket dengan metode post atau submit form pembelian, Laravel root mengarahkan ke kontrol yang sesuai. Kita juga memeriksa middleware admin untuk memastikan hanya admin yang bisa akses halaman ini. Dan tadi udah saya coba cek ya, dan ini benar berfungsi. Ini untuk sedikit cuplikan dari codingnya. Codingnya ini cek middleware, cek admin apakah user adalah admin, lalu akan ketik controller. Kemudian controller validasi logika bisnis. Jadi pertama validasi gatekeeping. Controller terima data dari form, validasi apakah data lengkap dan sesuai format. Jika ada error, tolak dan kembalikan kembali ke form dengan pesan error. Validasinya event ID harus ada di database. Jenis harus string maksimal 100 karakter dan kuota angka minimal 1. Saya buka ya. Page adminnya ya. Ini tidak bisa tuh. Jadi ada dua admin user sama regular user. Tiketnya total tiketnya ada. Terus tadi event ya. Jadi saya nambahin docs yang 26, hapus seminar sama nambahin ini seni pameran. Ini udah berhasil masuk ke database, berarti fungsinya berjalan dengan baik. Di kategori, jadi saya menambahkan ini kuliah yang nomor 4 tadi udah hapus, jadi ini ID-nya jadi nomor 5. Ambil data dari model event, find or file, mengambil event dari database. Jika event nggak ditemukan, maka tampilan error 404. Lanjut ke nomor poin 3, ada logika bisnis. Ini merupakan inti dari aplikasi. Kalau nggak ada ini ya aplikasi mungkin tidak berjalan dengan sempurna. Jika kuota yang diminta atau kuota tersisa kurang dari kuota tersisa, maka pembelian itu enggak, pembeliannya nggak cukup. Lanjut ke proses. Dalam proses ini adalah bisnis yang kritis ketika overselling tiket. Yang keempat, simpan ke database. Penyimpanan data tiket baru, model otomatis mengurangi kuota tersisa. Jika error, transaksi dibatalkan. Lalu respon ke user, redirect ke halaman daftar tiket. Tampilkan pesan sukses, tiket berhasil dijual. Ini alurnya untuk yang controller. User submit form, lanjut controller terima data, validasi ya, sampai akhirnya di usernya approval. Halo, ada interaksi model dengan eloquent model relationship. Ini explikan pentingnya. Keuntungan dari eloquent adalah query lebih readable atau rasanya natural. Dan relationship otomatis termanage, jadi nggak berantakan, itu udah di apa organisir ya,
manajemen dengan rapi. Lazy atau easier loading mencegah N+1 query problem. Tipe save ada ide bisa autocomplete. Untuk alur pembelian dari perspektif lengkap bisa di sini. Saya buka aplikasi web, lihat daftar event, klik event, heads up, itu belum saya ganti. Tadi ada Dove siap. Lalu daftar tiket ada reguler sama premium, bisa ini jenis tiket, jumlahnya berapa, lalu beli, isi from, submit, lalu di post order payroll at store. Next ada validasi data pembelian, query ambil event dari kendalikan dari database. Ini lagi habis ini cek apa kuotanya masih ada, cek udah beli sebelumnya atau proses total harga, proses pembayaran. Oke, semua oke, lalu redirect alamat sukses, pembelian berhasil, user akan menerima tiket melalui email. Lalu ini ada alasan penggunaan penglapor. Kenapa Laravel? Kenapa juga? Karena alasannya itu praktis. Alasan praktisnya dokumentasi lengkap, terus komunitasnya di dunia ini besar, dependensi manajemennya via Composer, built-in testing framework, sama development server built-in PHP server. Ya, alasan praktisnya gitu sih. Lalu kenapa memisah route, controller sama model? Karena kalau dicampur ya kodenya buruk, terus nggak rapi gitu, database query langsung jadi validasinya tercampur, database-nya jadi nggak langsung, terus maintainnya sulit saat requirement dari aplikasi tersebut berubah. Ini mending dipisah satu-satu, root sendiri, controller sendiri, model sendiri, biar ya memudahkan kita sendiri nanti. Kenapa ada validasi di controller? Yang pertama itu security, prevent invalid data masuk ke database. Ini banget ini. Lalu ada user experience, feedback error langsung ke user. Yang ketiga ada data integrity, database hanya menerima data yang valid. Kalau nggak valid ya nggak akan diterima. Lalu performance, jangan jalankan query database untuk data invalid. Lalu alasan yang keempat, kenapa memakai relationship eloquent? Jadi alasannya yang satu ada readability, jadi kodenya mudah dibaca ya, sama kayak bahasa manusia. Udah ada performance, type safety, sama query reusability. Terus ya next point ada middleware untuk authorisasi. Itu kenapa pakai itu? Soalnya yang penting security, jadi block access admin panel untuk ke non admin, jadi cuma admin yang bisa masuk ke admin panel itu. Kalau user ya sama seperti tadi, jadi langsung sistemnya langsung otomatis ngeluarin dia ngelogout. Kedua, single responsibility, out check satu tempat, middleware ini bukan di setiap controller. Yang ketiga, maintainability, ubah rollout cukup ubah middleware aja. Yang keempat ada performance, cek early di level sebelum controller install. Lalu next, yang terakhir reusability, blade component. Kenapa pakai itu? Yang pertama, to repeat yourself, layout tidak di-repeat di dua profile. Yang kedua, konsisten, semua admin page punya look and feel sama. Dan ketiga, maintainability, sidebar semua page update. Jadi begitu alasan penggunaan pola coding ini.
Berikut kesimpulan dari presentasi hari ini dan demo aplikasi yang sudah saya jalankan tadi. Cuma dari demo aplikasi itu admin bisa manage kategori, event, tiket, dan history pembelian, dan semua fiturnya sudah terintegrasi dengan baik. Dan arsitektur MVC root mengarahin request ke controller validasi enforce business needs, model handle database query and relationship, dan view tampilkan data dengan template reusable. Nah, yang terakhir ada alasan desain. Pertama, separation of concern, setiap layar punya job sendiri. Dua, security, maintainability, dan scalability. Itu mudah sampai seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila masih banyak beberapa kata yang salah dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Have a nice day and respect together all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.